merupakan sebuah komunitas dari berbagai kalangan orang berbeda, dari usia berbeda. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, dan kali ini kita akan lakukan live bareng teman saya, teman-teman. Jadi nanti namanya adalah Naila, ya. Dia itu adalah salah satu peserta conference waktu itu berada di Belanda, ya. Langsung aja kali ini aku akan mengundang teman saya yang bernama Naila tersebut. Hai Mulfaza, thank you so much for sending. Halo, ya, Mulfaza, gimana kabarnya, sehat? Sekarang di mana, Mulfaza? Suaranya Azando. Oh iya ya. Jangan aja bentar lagi suara aku ya. Alhamdulillah sehat ya. Setuju nggak kalau nanti aku mau bikin cover yang ini, Mulfaza? Biar kayak Azando ya. Setuju ya, oke good. Lakisha. Halo, Mr. Sony. Wah, Masya Allah. Halo Mbak Naila. Ada 3.000 ya, 3.000. Iya, gimana kabarnya, sehat? Ya Allah, luar biasa nih, sehat. Wow. Oke, by the way ini teman-teman, Mbak Naila ini adalah Iya, salah satu bener, Mas. peserta konferensi nggak sih kemarin? Bener Mas, dipanggil Mbak, saya panggil Mas ya. Dan Nederland, Belanda ya. Iya nggak sih Mbak? Lebih cocok. Iya. Ya udah, kalau gitu pinggil Miss sama Mister aja nih, kayak mau belajar kayak gitu. Belajar bahasa Inggris ya. Oke. Ya, kalau boleh tahu itu agendanya kemarin apa, Pak? Kemarin Mbak yang di Belanda kan? itu acara conference kebetulan ya. Ini kita nggak kenalan-kenalan dulu gitu. Kemarin agenda yang di Belanda itu ngapain, Miss? Ini udah pada kenal gitu nggak? Of course kenalan. Udah pada kenal kayaknya, udah pada kenal juga nih sama Mbak Naila. Mau join nih Miss Radi. Enggak, tapi perlu kenalan juga. Emang boleh deh Mbak Naila kenalan diri. Saya juga nggak apa-apa. Ya, Mr. Adib ya ini pandu juga nih. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Silakan Mbak Naila, kenalan diri mungkin. Bahasa Indo aja ya, bahasa ibu kita. Oke, perkenalkan. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Naila. So all of you can call me Naila, and I come from Central Java, Jawa Wusto ya, bahasa Arabnya. Oke. Jawa Wusto, right? Jawa Tengah. Mbak, orang idola saya. Kebalik sih. Oh, oke. Jawa Jawa. Oh, Jawa Tengah. Oke. Wah, kebalik harusnya. Mr. Paut tuh. Iya kan, padahal yang mau Kak Aus ya. Kebalik ini merendah untuk meroket, bukan meroket lagi ini ya. Makin ke langit ke-7 gitu nggak sih? Ya.
Ganti. Oke, Gimana? Mike B. Mbak Jangan. Naila tadi udah perkenalan diri ya? Iya, Miss aja, Miss aja. Ya, Mbak Naila dari Jawa Tengah. Jawa Kalau Tengahnya boleh saya tahu Jawa Tengahnya di mana Mbak? Blora. Jangan tanya Blora di mana ya. Silahkan Jawa Tengahnya di mana teman-teman Miss? bisa googling. Miss aja lah panggilnya ya. Blora pakai B ya, guys. Pakai B. Jawa Tengahnya Bukan di Blora. Oh iya. Saya juga sih pakai Kayak nama B, guys. B. Blora. Bukan nama ini ya, Glora ya. Itu jadi lagu dangdut tak Glora. Mr. Adib, oh, Mr. Adib katanya nontonnya sambil makan. Boleh. Nggak apa-apa, Mr. Adib ini nonton ini sambil Glora itu di selatan Aussie. Glora di selatan Aussie. boleh joget nyamuk juga ya. Mr. Adib katanya sambil nonton ini sambil makan. Jadi dia makannya pakai nasi doang. Ini lauknya. Bercanda Mr. Adib, silakan sambil makan ya. Oke, Miss Naila, bisa ceritain nggak kemarin tuh ikut apa gitu waktu di Belanda? Kita keren banget guys ya, karena Miss Naila ini ikutan konferensi ya. Saya tahu betul Miss Naila ini karena beliau itu struggle banget untuk nyari funding sana sini, sehingga saya pengen ngobrol banyak nih dengan Miss Naila. Kok bisa sampai ke Belanda gitu kan, dari Blora iya, ke Belanda. Thank you. Kok Sama-sama bisa base. saya bisa ke Belanda Jauh gitu. itu, guys. By the way, that's Blora ke my Belanda tuh first bukan time dari Bekasi, bukan. to fly. Jauh banget. Kok Ya, bisa tuh, jadi Mbak? itu pertama kali untuk terbang, untuk naik pesawat nih teman-teman. Jadi sebelumnya emang belum pernah dan just imagine kayak gitu aja kayak terus itu acaranya apa sih kayak gitu ya tadi ya, acara conference teman-teman. Jadi kayak yang ngadain itu PCINU Belanda kerjasama dengan Vrije Universiteit Amsterdam gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman penelitian dan sesuai dengan tema yang diberikan, silahkan teman-teman kirim, nggak apa-apa gitu. Kalau accepted berarti teman-teman bakal dapat undangan gitu. Oh ya, saya kira kan saya nulisnya itu sama teman saya fully ya. funded, alias tidak Apa total penelitiannya atau sama parsial dari atau Manado. pakai Nah, itu dana sendiri atau gimana sih? kita mengiranya itu fully funded di awal-awal gitu. Karena di situ tertera ada tulisan apa ya? Calling visa. Nah, sebelumnya kan soalnya belum begitu tahu apa sih visa itu kayak gitu kan. Kayak belum apa ya? Belum ngeh gitu. Cuman tahu oh ya visa itu gini-gini tapi belum tahu secara realnya kayak gitu kan. Jadi kami kira itu fully funded dan ternyata apa? Harus self funded gitu. Dan yang disediakan oleh panitianya ya ketika di sana gitu. Makanya kita harus nyari. Wah, artinya itu untuk fasilitas iya disediakan sama panitia, tapi untuk transportasi ketika di sana itu dari kita sendiri sih. Ya. Gitu. Untuk acara yang saya ikut kemarin di sana ya. Wah, jadi ini keren banget sih. Kok bisa pertama kan udah struggle banget nulis bareng temennya, udah nulis, udah captive, dikiranya fully funded, ternyata malah self funded. Tapi kerennya Mbak Naila itu atau Miss Naila ini kok bisa struggle Mbak sampai saya tahu ya teman-teman ini sampai ceritain sedikit gimana sih perjuangan Miss Naila juga sampai dia itu ke ini ya ke bagian pemerintah gitu ya untuk mencari funding ya. Mungkin bisa diceritain sih kok bisa sampai ke Belanda. Iya. Kita tahu self funding itu. Iya baik. Jadi itu termasuk prinsip hidup sih teman-teman. Kalau kebetulan kan saya ada salah satu prinsip hidup kayak gitu. Kalau sudah mengambil suatu keputusan itu harus diselesaikan dengan baik dan benar apapun hasilnya dan itu harus diterima gitu. Jadi waktu itu
Senin acara conference, Jumat ya, Senin besok itu acara conference, Jumat habis zuhur itu saya baru dapat funding cash gitu. Jadi memang bener-bener sampai titik darah akhir gitu, jangan menyerah. Soalnya banyak juga teman-teman saya itu udah accepted, tinggal nyari funding di tengah-tengah ketika dia mencari apa namanya funding di pemerintahan ataupun di sekolah tempat dia belajar, di universitas ataupun di organisasi, itu banyak yang ditolak terus dia udah kayaknya enggak deh kayak gitu kan. Itu belum sampai titik akhir gitu. Nah, saya tuh ada prinsip gitu teman-teman, kalau sudah mengambil suatu keputusan jadi diselesaikan sampai akhir, bagaimanapun itu nanti hasil akhirnya gitu, harus siap menerima. Jadi waktu itu juga saya udah pegang visa tapi belum pegang tiket PP gitu, ceritanya gitu sih. Jadi Jumat setelah zuhur itu baru dapat funding gitu. Oh my god, gila, ini perjuangan itu sampai kayak gimana ya? Misalnya Miss Naila ditargetkan berangkatnya hari esok kayak gitu ya, tapi sampai detik ini juga itu belum ada pencerahan sama sekali. Tapi setelah zuhur gitu ya, setelah ini tadi ya, baru kayak dapat pencerahan, wah udah dapat nih fundingnya gitu. Itu sesuatu yang ajaib gitu sih saya pikirnya, kok bisa gitu ya. Tapi ya saya pernah cerita ke Miss Naila. Kata Miss Naila itu satu, ya saya ingat banget teman-teman. Kata Miss Naila bilang, yang penting kita niatnya bagus, tulus, terus selanjutnya kita tinggal selawatin aja, terus usaha semaksimal mungkin, ya nanti insya Allah dapat gitu. Tapi kok bisanya itu loh, Miss? Bisa nggak cerita sesuatu yang hal yang amazing, kok bisa sampai ke dapat funding? Bener banget tadi, apa yang bicarakan oleh Mr. Sony tadi ya. Niat jangan lupa guys. Jadi nomor satu sebelum kita melakukan sesuatu, niatnya harus baik dulu. Niatnya apa, untuk apa? Jangan cuman aku mau belajar di luar negeri, enggak. Jadi Tuhan juga harus ada kalimat setelahnya, harus jelas juga kenapa ke luar negeri. Harus ada alasan-alasan yang yang masuk akal juga ya. Nanti jadi kayak wawancara LPDP ya. Jadi itulah intinya. Jadi berkontribusi kayak gitu. Terus tadi Mr. Sony bertanya tentang kiat-kiat untuk mendapatkan funding ya. Jadi saya itu mulainya dari Kediri sih teman-teman. Saya keliling kota-kota sih sebelum saya mendapatkan funding itu. Ini real. Jadi dari Kediri itu saya mulai karena, jadi manfaatkanlah link-link yang teman-teman punya gitu kan. Kayak dari organisasi ataupun dari universitas yang teman-teman tempat belajar kayak gitu. Ataupun pokoknya sebanyak mungkin link itu dibuka kayak gitu. Bersilaturahmi. Nah itu sih. Dari Kediri itu saya dapat tolak gitu. Udah ngirim ke banyak tempat sih teman-teman. Ini jarang banget ya kayak bercerita di depan yang dapat funding kan. Emang jarang banget, soalnya kayak jarang banget dapat funding apalagi dari Pemkap gitu kan. Dan kebetulan waktu saya di Belanda waktu itu yang dapat funding dari Pemkap itu saya doang. Yang lainnya itu dia Wordi LPDP ataupun dia yang udah sekolah di Belanda ataupun yang sekolah di sekitar situ, misal di UK ataupun di Aussie juga pada datang, di negara-negara tetangga gitu. Atau dosen yang udah punya jabatan kayak gitu. Jadi saya awal mulai nyari fundingnya itu dari Kediri. Habis Kediri karena itu mau liburan Lebaran Idul Fitri, jadi saya muter dari Kediri ke Semarang. Di Semarang ini juga soan-soan gitu teman-teman ya, untuk karena yang ngadain itu yang di Belanda itu PCINU, jadi kita nyarinya juga yang nyambung gitu teman-teman ya, yang nyambung dengan yang mengadakan. Berarti saya harus soan ke guru-guru kayak gitu kan di Semarang. Di Semarang udah kayak gitu.
ya emang belum dapat, dan itu pun masih apa ya, masih pertengahan perjalanan, itu masih panjang banget untuk mendapatkan goals funding gitu kan. Di Semarang belum dapat. Soan itu apa Miss? Ini kayak kita datang ke tempat guru kita terus minta doa, minta arahan dan lain sebagainya, itu soan. Ya sorry, saya pakai bahasa ini ya soan. Kalau iya. Iya, terus habis dari Semarang saya ke Kudus juga teman-teman. Soalnya Kudus itu tempat saya belajar ketika S1 di situ kan 4 tahun. Jadi saya datang sebagai alumni. Jadi nggak apa-apa, silahkan teman-teman coba. Siapa tahu kalau teman-teman alumni dari mana, terus dikasih ada sebagian yang buat, oh ini buat alumni nih, bisa membanggakan kampus gitu dan sebagainya gitu. Cuman waktu itu di Kudusnya ya nggak cuma sehari teman-teman, jadi kayak 2 hari menunggu itu udah biasa gitu. Terus habis itu lanjut lagi sebelum ke Blora ya, kan itu muteran. Habis dari Kediri, Semarang, Kudus, habis Kudus ke Rembang, karena di Rembang itu apa ya, ini yang menjadi pengurus PBNU dan lain sebagainya, itu kan rumahnya beliau itu kan di Rembang, jadi paling nggak sowan-sowan ke guru-guru juga gitu, main gitu apa ya. Iya di Rembang, terus habis itu barulah pulang ke Blora. Nah di Blora itu pun baru kita ke pemerintahan gitu. Itu pun saya dapat insight-nya ketika saya ikut acara PWNU di Semarang gitu kan. Itu dapat kayak apa ya, kayak masukan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita bersilaturahmi ke siapapun itu, ke guru kita kan berarti lebih bagus kayak gitu kan, untuk menanyakan gimana ke depannya dan lain sebagainya, yang tahu tentang kita gitu kan. Nah itu saya dikasih saran, oh ini yang bisa goals itu apa, dari pemerintahanmu, karena ini waktunya sudah mepet gitu kan. Masih setengah bulan sih teman-teman, tapi kan kalau ngumpulin duit yang sebanyak itu kan nggak mungkin gitu kalau kalau apa ya, kita struggling ya gitulah teman-teman ya. Jadi barulah ke Blora tadi, ke Pemkap, dan itu pun masih panjang juga, masih saya apa ya, belum langsung di ACC gitu. Saya kembali lagi bolak-balik antara Blora Semarang karena saya kan sedang kuliah di Semarang gitu. Jadi gimana negosiasi dan lain sebagainya dengan kampus gitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman lah. Agak panjang. Ini belum yang di Jakarta ya. Jadi di Jakarta pun ada. Waduh. Di Jakarta. Hanya yang berjiwa besar ya. Mau saya lanjut lagi nih yang kalau diceritain. Iya di Jakarta. Itu sebagai organisasi sih sebenarnya. Iya. Iya, alhamdulillah. Di Jakarta juga. Belum selesai tapi ya proses. Nah di Jakarta itu saya ngurus visa teman-teman. Ngurus visa. Jadi apa sih visa itu Miss kayak gitu ya? Wah tadi harusnya saya tunjukin ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau dikasih tahu visa itu gini loh. Nah itu kadang kan belum ada gambaran gitu. Ada sih tapi iya nanti kali ya. Ngurus visa di Jakarta. Saya waktu itu belum pernah juga ke Jakarta. Terus ya my first time ke Jakarta yang ngurus visa itu teman-teman. Ngurus visa. Saya maunya 2 hari doang kan, selesai ngurus visa langsung pulang. Ternyata kayak ada ide, oke kita kayak tadi silaturahmi, daripada sowan nanti banyak yang nggak tahu, jadi silaturahmi. Ya, silaturahmi ke beberapa ya senior gitu lah ya. Pasti kita semua punya lah ya, kayak yang punya guru dan lain sebagainya. Ya udah kita main mumpung di Jakarta. Jadi di Jakartanya selama 5 hari juga. Dan itu juga plus ya itu tadi sih, kayak apapun yang ada di pikiran saya waktu itu ya saya kerjakan gitu. Itu merupakan usaha gitu sih. Dan harus relate juga, jangan asal-asal gitu.
Iya benar, Mister. Dan itu harus sebelumnya harus janjian juga. Iya, menarik. Pokoknya Berarti harus di dengan Jakarta juga adab deh. dimasukin proposal Sopan di santun pemerintah di sana ya, maksudnya. Ya. pemerintah Jakarta. Gila, keren banget sih. Ya pertama dia bolak-balik Semarang, belum lagi nunggu ini dia siap enggak. Nah, saya penasaran di hari H-nya sampai ke hari H ini gimana sih perasaan Mbak Naila? Benar Sebelum ya, ya, sebelum Amin. ya, sebelum hari H deh. Kayak Mbak Naila kan yang bilang kan ternyata fundingnya baru cair pas Hamin satu mungkin atau pokoknya dalam waktu mepet lah gitu kan dibilang gitu kan. Pas nunggu-nunggu itu udah siap belum dalam hal ini gini ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi berangkat, Oh, yang kedua adalah tidak jadi berangkat karena funding iya tadi. siap. Terus Jadi apa sih Mbak sebenarnya itu Naila kayak lakukan gitu, pemantasan kayak diri apa sih ya udah teman-teman go ya. aja kan nggak berangkat Apa ya? atau gimana eh pas gitu. Sebelumnya itu emang harus struggling dan sebagainya. Seperti yang saya bilang tadi, eh, kalau melakukan sebuah sesuatu tuh harus benar-benar maksimal gitu sih. Nah tadi apa yang saya rasakan kayak gitu ya, ketika mendapatkan funding yang Hamin 2 gitu. Waktu itu emang benar-benar pasrah, padahal udah punya visa nih, udah punya visa, paspor itu udah pasti ya. Tapi kalau visa itu pun ada teman saya yang nggak turun visanya. Maksudnya tuh banyak struggling yang mau ke Belanda kemarin tuh banyak juga teman-teman jadi berangkat visanya nggak turun, visanya belum belum datang kayak gitu. Bisa mendengar ya teman-teman ya? Saya terdengar Mister Sani. Halo Mister Sani. Are you okay? Kayaknya terkendala sinyal Ya saya kedengaran Kalau teman-teman lumayan. Ya halo, hai. Iya bisa. atau sinyal saya yang buruk ya. Halo Mbak Naila. Halo Mbak Naila. Coba cek dulu Mister deh Mbak. Adit, bisnis sudah S2 ya. Iya proses Coba cek dulu aja Mbak. doain mudah-mudahan. Halo, Halo Mbak Naila. bisa dengar suara saya? يا من صليت بكل بقلبك Ya bisa kedengaran kok, aman. يا من ألفت قلوبا بالإسلام Aman Mbak Naila, aman. يا Yes. شفيع يا رسول الله Halo. بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام Halo Mbak Naila. عليك يا نبي حبيبي Halo. Sudah ikhlas dulu. أتيت بالسلام والأمان حبيبي Gimana Mister? Udah bisa dengar suara saya? Gimana? Sinyalnya Oke, bagus, jadi lumayan. sampai mana? Saya dari tadi udah dengar kok sebenarnya. Izin punah ya. Oke, Mas Radit. Loading. Halo guys. Tadi Bisna mungkin ada yang tadi sapa otomatis tuh. sih. Budaya. Bisa ya Mas? Halo. Miss Nai. Iya. Punah. Suaranya Punah aman? apa punah? Punah apaan? Pulang. Punah. Apa punah?
aman sih. Clearly. Isnan, Personal yang loading nih teman-teman. hai. Bentar saya coba paspor mobile ya. Ini tahu, ini sih bagus. Udah sih. Sekarang udah bagus? Sekarang udah bagus belum? Udah. Hai. Bagus kok. Sekarang udah bagus kok. Halo, halo. Nah, sekarang udah bagus Halo, kan? halo, halo, halo. Ya, silakan lanjut ya. Bisa dengar suara saya sekarang? Udah aja. Oh ya, tadi sama ya. Lanjutin. Udah jernih. About my feeling gitu ya, kayak gimana sih rasanya Sampai dapet mana ya? funding gitu Lupa ya. aja. Nah, itu nyari Hamin 2. Iya, jadi waktu itu emang benar-benar Feeling pasrah high, sih. Hamin Jadi saya siap dengan apa namanya, apakah saya jadi berangkat atau enggak, walaupun saya udah pegang paspor dan visa ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Eropa, teman-teman itu wajib buat visa gitu. Kalau nggak ada visa, teman-teman nggak bisa ke Eropa gitu. Nah, untuk apa namanya, pembuatan visa sendiri itu kurang lebih setengah bulan baru keluar, baru jadi gitu. Kebetulan waktu itu saya dan teman saya, kebetulan tuh ada 2 nama, saya dan Mas Nailul. Waktu itu kita dapat, kan udah daftar visa ya, dapat ini reschedule gitu, yang harusnya tanggal 27 kita maju tanggal 23-an deh kayak gitu. Makanya habis itu saya harus ke Jakarta dan lain sebagainya untuk pengurusan visa. Nah, dari tanggal tersebutlah visa saya jadi keluarnya sebelum acara conference. Tapi kalau teman-teman visanya keluar setelah acara conference ya sama aja nothing kayak gitu. Sama aja nggak bisa berangkat gitu. Ya berangkat mau ngapain, konferensinya udah selesai gitu sih. Terus apa yang saya rasakan ya pasti happy, seneng dan lain sebagainya. Karena ya apa, sebelum hari Jumat itu sebenarnya teman-teman ya, malam Jumat itu saya kayak ada feeling kayak gitu kan. Tuh saya kayak coba kamu bersihkan hati kamu kayak gitu. Hati kamu, diri kamu dan lain sebagainya itu harus benar-benar bersih, niatnya apa, mau ke sana gimana-gimana. Nah, itu sih. Jadi apa? Itu terus saya kayak oke, kamu coba jemput dengan hal kebaikan. Makanya saya hari Jumat itu saya puasa gitu teman-teman. Nah, sebelum zuhur, hari Jumat sebelum zuhur itu kebetulan chat saya dibalas sama Pemkap gitu, dari Bupati gitu. Dibalas, terus habis zuhur disuruh ketemu gitu ke apa namanya, ke kantor gitu. Ya udah dari situlah I got it gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah ketika perjalanan pulang visa saya turun, masya Allah, itu jadi kayak wow. Kayak subhanallah, itu that's miracle sih ya teman-teman ya. Jadi yang keren itu adalah Tuhan kita gitu ya. Dan ini sebenarnya teman-teman, ya, aku sempat terinspirasi banget untuk cerita-cerita yang begini ya. Makanya itu aku pengen ya teman-teman penonton di sini juga dan kita semuanya itu percaya dengan keajaiban itu. Apapun yang bakalan terjadi itu selagi kita mau berusaha,
ya pasti Allah itu bakal nunjukin jalan yang terbaik buat kita. Mungkin kalau misalnya nggak berusaha dulu, ya gimana? Gitu. Atau kalau Miss Naila udah punya jiwa kayak, ya udah deh, kayaknya nggak bakal berangkat deh. Ya udah pasrah aja deh. Ya udah, nggak akan mungkin. Tapi karena Miss Naila udah merasa sana sini udah capek ya kan, sana sini proposal bawa sana sini, dan juga udah apa? Suwon tadi apa sih suwon ya? Itu kan sama orang-orang yang saat ini udah berjuang keras, pas Hamin 2 pun udah mikir yakin kayak ini berangkat gitu. Sama kayak akhirnya udah menyucikan diri dalam hal ini, kalau berangkat ya itu bagus mereka, kalau enggak juga yang penting udah berusaha, mungkin bukan saatnya gitu kan ya. Mantap sih. Emang itu Miss Naila kalau boleh tahu nulis apa kok bisa ke achieve kayak gitu. Terus oh iya boleh silakan Kak Adam Diego. Terus juga kok bisa ke ini achieve, menjawab pertanyaan dulu nih. Kayaknya tadi apa sih timbal baliknya juga antara pemerintah dan juga Naila kalau boleh tahu. Mau mana dulu? Gimana? Yang mana dulu? Yang pertama Tentang apa terus? Yang pertama adalah penasaran sama risetnya tentang apa. Gitu. Terus yang kedua itu kan tadi dapat funding dari pemerintah. Gitu. Nah, kira-kira itu yang Mbak Naila lakukan di sana itu apakah mempromosikan Mbak Naila itu difundingkan oleh pemerintah atau terima apa kasih atas mekanismenya? pertanyaannya, Mr. Dan lain-lain sebagainya. Bisa Tadi diceritain. pertanyaan yang Atau pertama risetnya tentang apa sih, Miss? Gitu. Oke. Waktu itu saya risetnya sesuai dengan temanya dan kebetulan judul yang saya kirimkan waktu itu Reharmonizing Islam and Science of Creating a Scientific Civilization Based on Religious Values for Presentation at International Conference in Amsterdam. Jadi lebih ke religious values-nya teman-teman waktu itu untuk topiknya. Lalu untuk mengenai timbal balik yang diberikan setelah mendapatkan funding itu apa sih? Oh, of course kita karena apa ya? Sama kayak berarti kita harus memberikan kontribusi gitu ya teman-teman ya untuk kepada yang memberikan funding, karena di dalam proposal tersebut juga sudah tertera gitu sih teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin saya akan memberikan apa yang saya bisa untuk pemerintah gitu. Yang mana? Wow. Ini Mr. Adam dia aja udah bilang awesome sekali. Ya. Luar biasa. Jadi udah dapat pendanaan gitu kan. Ya kita pastinya udah memberikan feedback. Bisa jadi kita mengharumkan di nama harus ya Kabupaten Blora keren. Terima kasih Bapak Bupati. Jarang-jarang kan yang kita mau up di internasional gitu. Harusnya cek ya. Wah, semoga Bapak Bupati menonton. Iya, ada kejadian yang luar biasa lagi nggak mungkin. Mungkin kan itu tadi kita ngomong tentang sebelum dari acara. Sekarang kita ngomongin tentang ketika berada di Amsterdam atau masih ongoing atau progress kesananya deh. Soalnya saya teman-teman dapat bocoran dari Miss Naila dapat miracle lagi, alhamdulillah teman-teman. Nggak tahu itu berkat doa teman-teman juga sih. Jadi terima kasih banyak karena nggak hanya saya doang sih, berkat doa-doa teman-teman yang lain kayak gitu. Begitupun dengan teman-teman saya yang dari Pare Kediri, banyak yang mendoakan dan bahkan kayak apa ya, supportnya juga ada. Wis keren banget waktu itu sih. Jadi dan banyak juga yang teman-teman saya tuh pada nangis waktu saya bener-bener sampai Amsterdam kan, itu saya baru upload kan, itu nangis tuh karena belum pernah naik pesawat gitu, sekali naik pesawat ke Eropa gila gitu kan. Jadi wis Naila gitu,
Ini nih satu angkatan saya namanya Mbak Desi, dia dari Sulawesi. Itu benar-benar menangis dan mengirimkan fotonya ke saya kalau menangis. Waktu itu dulu tuh saya pernah nanya ke Mbak Desi waktu itu, Mbak gimana sih rasanya naik pesawat gitu kan. Jadi rasanya naik pesawat tuh kalau pertama kali naik pesawat tuh nanti kupingnya bakal ini telinga ya, telinga nanti kuping nggak tahu. Telinganya itu bakal sakit sih gitu. Telinganya bakal sakit kalau naik pesawat pertama kali gitu. Jadi soalnya waktu saya mau berangkat tuh saya nggak upload apa-apa dan ketika nyari funding pun tuh jarang upload. Ketika di Jakarta pun jarang upload kayak gitu. Lebih ke apa ya, struggling kayak gitu kan, sedang gitulah ya, terus medi. Oke, jadi ya udah terus apa lagi? Jadi blank. Kadang gitu nggak sih cerita. Oke, terus habis itu apa? Tadi sampai mana sih? Sepil satu kata dong. Nangis ya, sih ya, bener itu sih. Terus habis itu ketika saya sampai sana teman-teman, dua hari ketika acara conference, 3 hari deh, 3 hari 2 malam itu saya di hotel pakai funding tadi itu masih bisa. Terus habis itu, nah ini teman-teman, selain pada prinsip yang awal tadi, yaitu prinsip yang ketika sudah mengambil keputusan diselesaikan dengan baik dan benar, ada satu prinsip lagi yaitu jadi diri sendiri. Serius, ini harus jadi diri sendiri teman-teman. Jadi jadilah diri teman-teman sendiri gitu. Jangan jadi orang lain gitu. Jadi ketika di sana pun banyak godaan-godaan saya itu, termasuk jalan-jalan ya. Udah dapat visa, udah sampai sana. Tinggal naik kereta sudah sampai Paris, tinggal naik kereta sudah sampai Swiss gitu ya. Siapa yang nggak mau ke Paris dan Swiss? Ya pasti mau dong, ya nggak sih? Tapi waktu itu prinsip saya dan di dalam proposal saya itu bukan untuk jalan-jalan teman-teman, it's not ya. Jadi untuk conference. Jadi ya udah digunakan dengan baik dan benarlah uang tersebut gitu. Ya udah conference selesai. Karena saya ngambilnya di sana itu 10 hari, jadi hari-hari untuk menghabiskan waktu yang tadi setelah konferensinya selesai, saya gunakan untuk ini research kampus. Jadi kayak gimana sih orang-orang yang kuliah di Leiden University, Wageningen University, yang orang-orang Indonesia tuh banyak banget pada lanjut di yang tulisannya Wageningen. Nah, itu cara bacanya bukan Wageningen guys, but Wageningen or Wageningen gitu. Iya, bener. Nah, untuk miracle tadi ya itu ya. Terus apa ya? Ketika di sana pasca. Wageningen. Ini sih teman-teman. Jadi saya kurang tahu juga kalau misalkan jalan jauh, banyak jalan itu harus pakai sepatu yang worth it guys. Jadi nanti misalkan teman-teman yang di sini ya kita doain lah ya teman-teman yang nonton maupun ini besar Sony nanti bisa keluar negeri lagi gitu kan, amin. Kita semua bisa keluar negeri lagi untuk tadabbur, tafakur dan lain sebagainya gitu, berniat yang baik kepada Tuhan kita gitu. Ketika di sana saya pakai sepatu biasa sih guys, yang pokoknya bukan sepatu jalan teman-teman, pakai sepatu kuliah waktu itu karena saya kira tuh nggak terlalu banyak jalan gitu kan ya. Oh iya, ternyata tuh emang kalau di luar negeri kan vibes-nya jalan dan sepeda, pakai sepeda gitu. Jadi sama persis kayak di Paris sih. Nah waktu itu saya pakai sepatu yang biasa banget karena emang prepare-nya itu kan cuman sehari doang ya. Jadi harus ngurus tiket pesawat dan lain sebagainya itu udah belum sempet buat beli sepatu, nggak mikir malah ya. Pokoknya udah pakai sepatu aja gitu. Ya udah, terus dari situ malah ada pengusaha gitu kan, pengusaha dari Indo yang udah tinggal di Belanda terus nyamperin kayak gitu sih. Jadi nyamperin terus langsung tiba-tiba kayak gitu suddenly ngasih sepatu gitu. Padahal nggak kenal dan saya nggak pernah ngechat, terus dikasih sepatu karena beliau bilang tuh waktu tuh di diskusi
didiskusikan gitu dengan panitia-panitia. Oh, ada orang Indo gitu kan. Gitu-gitu sih. Habis itu tinggalnya dengan mereka juga sih sebelum pulang. Dan malah bisa kemana-mana. Tidak by train, tapi malah by car. Bisa jalan-jalan kemana-mana gitu-gitu sih. Dan bisa research kampus. Karena emang niatnya conference bukan jalan-jalan gitu. Kalaupun misal teman-teman ada tabungan nih ketika waktu itu teman-teman join atau nanti next time teman-teman join ada tabungan sendiri, kalau mau jalan-jalan dibolehkan banget, bisa banget gitu. Karena emang kalau teman-teman udah dapat visa nih, itu tuh kayak kunci guys, visa itu. Mau ke Paris itu naik kereta, serius. Udah nyampe gitu. Nggak usah naik pesawat lagi. Gitu sih. Wow, panjang dan lebar ceritanya. Wow, selalu banyak keajaiban ya. Iya harus dong, dia kulik. Oke, itu dia ongoingnya di sana. Nah, pengen tahu juga nih main activity-nya, aktivitasnya utama ketika konferensi itu Miss Naila tuh ngapain aja. Boleh di-spill tapi kalau yang dirasa itu perlu private ya nggak apa-apa. Maksudnya Waktu acara konferensi ya. biasanya kita ngelakuin waktu acara discussion atau konferensi sharing di Belanda waktu ideas itu atau gimana. sebenarnya pas hampir di mirip kayak conference-nya. konferensi yang ada di Indonesia, cuman bedanya itu vibes-nya gitu nggak sih? Karena itu di kampus, di kampus luar negeri gitu kan. Cuman untuk penyampaian ide dan lain sebagainya itu hampir mirip kok. Dan sebenarnya orang-orang di luar negeri itu tidak menakutkan teman-teman. Kadang kan kalau kita belum mencoba, nanti kalau dibabat habis di sana gimana? Sedangkan kita itu bahasa Inggrisnya masih middle gitu misal. Belum middle up, belum yang fluent kayak foreign kayak gitu kan, belum gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, mereka pun itu memahami kalau apa namanya, oh ini dari Indo kayak gitu. Untuk acaranya waktu itu kita kayak panel kan, karena sama persis kayak konferensi yang ada di Indonesia. Jadi nanti panel 1 di ruangan mana, panel 2 di ruangan mana, sesuai dengan tema dan topiknya. Terus di situ kita menyampaikan presentasi apa yang sudah kita tulis, risetnya apa. Kalau ada yang mau ditanyakan dari memberikan kalau di audio sama persis kayak konferensi yang ada di sini. Ya, coba tuh. Terus Sony harus nyoba. Wow, mantap. Dan di akhir di akhirnya Miss Naila gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Kita dulu ya. Nah, maksudnya keren banget udah nyampein kegiatan pre-activity-nya ya kan sebelum conference, kemudian ongoing ke sana gimana, pas pertama kali naik pesawat ya nanti pertama kali naik pesawat, saya yakin banget itu biasanya ya karena saya berkaca di diri saya sendiri dulu waktu pertama kali bikin naik pesawat ya, ini apa gitu, tinggal milih aja ya. di sana ada hal bakery nggak? Boleh dijawab dulu deh, di sana ada hal bakery nggak? Masuk kincir angin ya. Jangan lupa itu. Selalu ada. Bukan Holland Bakery aja, kayaknya Tom Holland juga ada ya. Apalah. Iya, jangan nyari kipas angin. Wih, itu baru turun dari Jadi kita nggak perlu airport itu, aduh gila sih, seger banget guys. Jadi ya semoga nanti teman-teman juga merasakan lah ya. Amin, 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 amin. Seger banget udaranya. Oke, nah ada mereka lagi nggak ketika Miss itu udah selesai kegiatan kan tadi kan udah tahu nih kayak ternyata conference itu Missnya share idea gitu kan kayak
mereka idenya apa, terus kita discuss kayak gitu kan, terus kita berbagi tentang inspirasi yang tentang tema yang disebutkan tadi. Lalu di akhir itu punya miracle lagi nggak sih Bener. ketika pulang ke Iya, Indonesia kembali mindset gitu. baru, bener Dan banget. punya I mindset got it. baru Jadi ketika pulang ke sana juga. Jadi ini dua sih sekaligus ya katanya, mindset baru. miracle terus juga mindsetnya Apa lagi namanya? gimana ketika Kalau pulang. belajar bahasa Inggris ya, ini tentang bahasa Inggris guys. Memang gimana ya? Emang butuh gitu, suatu kebutuhan. Jadi memang harus belajar. Jadi kalau dulu yang belajar bahasa Inggris masih ngantuk-ngantuk gitu kan, masih males-malesan masuk kelas, masih bolos-bolos, sedangkan cita-citanya mau ke luar negeri, itu tolong-tolong itu dibenerin dulu kenapa mau ke luar negeri. Jadi emang butuh gitu, jangan sampai kita di sana kayak nggak paham apa-apa gitu kan. Nah itu sih mindset barunya gitu, karena emang harus bener-bener belajar struggling gitu untuk bisa, karena tadi sih harus memantapkan diri teman-teman ya gitu. Kurang. Oke. Terus miracle, pertanyaan yang kedua, miracle di akhir aktivitas. Setelah itu lagi mungkin bisa kepada audiens Iya, yang mau bertanya iya. ke Mr. Adam dan yang lain-lain mungkin yang masih on dan masih live di sini bareng kita, itu boleh kok nanya-nanya ke Miss Iya, Nailanya iya. langsung. Oke, semoga Miss nanti Nailanya berkelanjutan jawab. untuk Oke. kedepannya buat kita ya. Pertanyaan yang Bukan terakhir gitu tadi, ya. Ini untuk cerita yang the kemarin miracle ya of waktu being inactive. apa ya yang terakhir itu teman-teman. Ayo. Kalau kita bersyukur insya Allah kan pasti ditambah nikmat kita gitu sih teman-teman. Jadi ya semuanya menurut saya itu miracle sih gitu, karena ya sebagai manusia kan kayak apa namanya, khalifah fil ard WC, nanti malah jadi materi apa ya gitu, intinya seperti itu sih. Jadi untuk miracle terakhirnya kira-kira apa ya? Oh iya, ini saya pulangnya itu berbeda dengan jadwal-jadwal teman-teman saya yang lain. Teman-teman itu transitnya di Jeddah. Jadi saya itu transit di Jeddah itu 10 jam, sedangkan teman-teman saya itu kayaknya cuma 5 jaman doang. Tapi itu bukan miracle sih teman-teman, lebih ke gimana kita tadi sih memantaskan diri, gimana kita itu kalau udah dianggap siap insya Allah teman-teman bakal dimudahkan kok, serius. Jadi ya itu tadi sih memantaskan diri, gimana cara memantaskan diri dan sebagainya gitu. Quran surat Ibrahim ayat 7 ya kan nih ya. Ya terus keluar semua ini ya ilmunya ya. Ya terus ya itu tadi, karena jadwalnya beda dengan yang lain, berarti kita sebagai manusia yang bisa membaca pertama kali yang di ini kan membaca kan ya. Ya udah itu aja, nggak usah takut gitu kan, nggak usah takut untuk gimana nanti ini kok beda dengan yang lain jadwal pulangnya, sedangkan yang teman-teman yang lain tuh pukul 3 pagi itu udah pulang, sedangkan saya harus menunggu sampai jam 8 pagi baru gate itu teman-teman, nomor gate itu bakal muncul 2 jam sebelum pesawat terbang kayak gitu. Jadi kayak gate, jangan sampai teman-teman nanti salah ngambil gate ya, itu parah banget sih. Jadi harus benar-benar dibaca gate berapa gitu. Ya udah itu tadi sih, pinter-pinter aja. Kalau kita teledor waktu itu, misal ketiduran kan transit 10 jam ngapain gitu kan. Nanti kalau ketiduran kan sama aja hangus guys gitu. Nah nggak bisa pulang gimana, jadi case dong gitu. Ya udah lebih ke cerdas aja ya kayak gitu, cerdas mengatur waktu, manage time dan lain sebagainya. Nih kata Mr. Adam Diedonya, aku mau ke Amsterdam juga. Doain amin, semoga ya. Boleh. Oke teman-teman, Teman-teman kita yang kasih mau waktu ya bertanya. buat Ya bertanya. Mr. Adam Diedo semoga bisa ke Belanda 3 menit juga, aja mungkin seperti kembali dan teman-teman yang bertanya. lain yang hadir, amin.
Katakanlah, oke, karena sedang liburan di kampus ya misalnya, jadi sudah di Paris. Oh Seperti iya, kalau biasa boleh di tahu sekarang Paris. aktivitasnya ngapain, Miss? Gitu. Sekarang. شفيعا يا رب والسلام عليك يا Oke, mantap. Iya. Oke, mungkin nanti aku ada penutup sih, pertanyaan penutup. Tapi nanti Tipsnya kita tunggu waktu. biar Nah, ini ada konsisten pertanyaan nih. belajar bahasa Inggris. Tadi harus tahu Tipsnya dulu dong, Miss, biar goalsnya konsisten belajar apa. bahasa Inggris. Kalau goalsnya tahu bingung juga kan. Terus ngapain gue belajar gitu nggak sih? Masa asal-asal belajar kayak gitu. Kalau goalsnya TOEFL berarti kan belajarnya tentang TOEFL. Kalau goalsnya IELTS ya udah diperbanyak belajar IELTS gitu. Kita buat dulu goals besarnya apa. Setelah goals besar itu dibuat, kita buat goals-goals kecil. Itu biar konsisten gitu sih. Dan ketika teman-teman magas, ingat lagi goals besarnya apa gitu. Oh iya, itu yang harus saya capai sih. Gitu, Mister. Beda. Keren. Begitu ya, berarti harus belajar bahasa Inggris itu tentukan goalsnya. Misalnya, aku pengen belajar bahasa Inggris karena pengen dapat pacar. Nggak, bercanda. Misalnya pengen keluar negeri, ya, keluar negeri dengan belajar belajar di luar negeri, misalnya S2, gitu kan. Berarti kan tujuannya mau ngambil TOEFL atau IELTS, benar banget sih kata Miss Naila. Oke, mungkin ada lagi deh yang mau ditanyakan, boleh? Ada? Iya. Mungkin ini tips-tipsnya dia nanya. Mungkin tentang konferensinya tadi. Kalau misalnya pengen tahu kegiatannya di mana gitu kan, terus ada IG-nya nggak, Miss? Boleh dibantu. Gimana? IG untuk aktivitasnya, ngapain aja tuh, mungkin bisa. Iya, konferensi Share IG. lebih ke ini sih, karena yang ngadain PCINU Belanda, jadi ya IG yang silakan konferensinya, didatangin Miss. di link tersebut, Di IG konferensi. PCINU Belanda gitu. Itu Iya. diadakan kali teman-teman. Insya Allah tahun depan. Semoga kita yang di sini ataupun yang mau join nanti dimudahkan. Amin. Untuk bisa join lagi. Amin. Oke, Masya Allah. Oke, ini mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya ya, ini pengen menutup acara ini juga ya, bincang bareng Miss Naila, ngomongin tentang research dan juga konferensi di Belanda kemarin ya kan. Semoga teman-teman bisa dapetin insight. Saya juga banyak banget ilmu yang saya pelajarin hari ini ya, tentang ketangguhan, kemudian tentang bagaimana kita itu harus bertawakal, berpasrah gitu kalau sudah berusaha ya kan. Kalau ada keajaiban-keajaiban kalau kita mau berani memulai, itu yang bisa saya simpulkan. Tapi ini pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana sih Miss sebagai seorang anak muda nih ya, anak muda tapi mencintai research itu sendiri ya. Dan mungkin nggak banyak atau bahkan udah sering ya kita dengar, saya pribadi pun udah sering melihat kalau misalnya ketika mendengar kata riset aja itu kita udah merasa pusing gitu, udah kayak aduh ini bukan aku banget, bukan anak muda banget gitu. Karena contoh kecilnya aja skripsi deh, skripsi aja tuh aduh pusing banget sampai berapa bulan dan sebagainya. Nomor satu yaitu teman-teman harus muda, sesuai dengan topiknya teman-teman. Apa yang teman-teman kuasai dan di bidang tersebut, dalam bidang tersebut gitu. Jadi kalau menulis ya apa yang udah teman-teman pelajari sebelumnya gitu, biar nanti matang juga researchnya, nggak setengah-setengah gitu sih. Jadi harus relate dengan apa yang teman-teman itu pelajari sebelumnya gitu sih.
Terus research itu kan gimana, itu kan kita itu kayak memberi eh, suatu tulisan dan apa ya, apa sih namanya, itu kayak memberi ini loh, misal nih hasil research kan, hasil research itu bisa dibaca dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain itu sih. Sebenarnya itu menarik kok, teman-teman. Jadi jangan mandangnya yang banyak dulu. Kayak riset itu ini ya teman-teman ya, untuk jurnal itu enggak sebanyak kayak skripsi dan tesis. Jadi jangan dibayangin itu dulu kayak wah itu 100 lembar, 90 lembar. It's not. Cuman belas halaman. Padat. Kalau teman-teman mau kepoin gimana itu jurnal dan lain sebagainya, silahkan teman-teman cari di Google Scholar. Gitu. Teman-teman boleh ketik nama siapapun itu gitu. Nama saya juga boleh, Naila Intania ya nama lengkapnya. Nah gitu. Nah di situ ada beberapa tulisan-tulisan saya yang udah publish, bisa dibaca-baca dulu. Oh ternyata isinya gini. Oh ternyata menarik ya. Oh mudah ya, nggak sulit apa yang kita bayangkan gitu. Jadi harus mindsetnya diubah dulu. Iya. Oke. Thank you so much teman-teman semuanya yang sudah hadir ya dari awal sampai akhir nih, tentang nongkrong bareng ya, memang tentang nongkrong bareng jadinya kita ya, ngobrol bareng ya bareng Miss Naila. Teman-teman juga. Kenapa saya tadi kayak rasa ya ngobrol bareng kan, jadi kayak merinding gitu karena mereka-nya banyak banget sampai ke up gitu. Ya buat yang nggak berani gitu kan, biasanya saya nggak berani, takut nggak berhasil atau apa, tapi jadi sekarang susah nih kepikirannya nikah dulu. Kalau misalnya apapun itu ya harus maju. Thank you so much Miss Naila juga ya sebagai guest star kita hari ini, dan semoga Miss Naila selalu diberikan kekuatan ya, terus diberikan kesehatan. Mungkin suatu saat nanti kita ketemu lagi nih dengan topik dan tema yang berbeda. Kita tunggu Miss Naila dengan cerita yang berbeda, pastinya nanti Miss Naila bukan ke Belanda lagi, mungkin ke bagian Afrika, Amerika, dan sebagainya. Oke, terima kasih juga Mr. Sony dan teman-teman yang udah hadir. Bisa mencapai apa yang diinginkan sama Miss Naila. Thank you banget ya Miss Naila sudah hadir.